Halo sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Bersama saya Zulfira Irsaf dari SD Impres 5 Birobuli, CGP Angkatan 11 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk bagian yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran saya adalah sebagai penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dilakukan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dengan mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, motivasi perilaku manusia untuk yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan untuk yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sedangkan yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Selanjutnya mengenai penghargaan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mematikan kreativitas murid. Keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Sebagai guru yang baik, haruslah memahami bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh murid memiliki tujuan tertentu. Kebutuhan dasar setiap manusia yang pertama, untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, penguasaan. Dan yang terakhir, kebebasan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Sebagai guru, kita mestinya memposisikan diri sebagai manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif di lingkungan sekolah akan membantu mewujudkan tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Selain itu, dari budaya positif yang ada di sekolah akan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Budaya positif akan tercipta apabila guru menanamkan dalam dirinya nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga bisa tercipta apabila guru selalu berusaha mengembangkan diri dan orang lain serta dapat menjadi pemimpin pembelajaran.
Budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah tentunya merupakan bagian dari visi guru penggerak. Bagaimana murid yang kita inginkan, bagaimana suasana di sekolah yang kita impikan, supaya bisa mengarah pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya bagian refleksi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya sudah memahami materi mengenai konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini. Selanjutnya, saya akan mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah mengenai pemberian penghargaan kepada murid. Ternyata hal tersebut memiliki dampak yang kurang baik terhadap perkembangan karakter murid. Untuk pertanyaan kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah awalnya saya biasa memposisikan diri sebagai penghukum dan sebagai teman. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer. Sekarang saya sudah mulai menerapkan posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang terjadi pada murid. Selanjutnya pertanyaan ketiga, pengalaman yang pernah saya alami yaitu saya pernah membuat keyakinan kelas dengan berdiskusi melibatkan murid secara langsung dan menerapkannya di dalam kelas. Selain itu, saya sudah menerapkan konsep segitiga restitusi pada murid yang terlambat datang ke sekolah, walaupun yang saya lakukan baru pada tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaan keempat, perasaan saya ketika melakukan hal tersebut adalah merasa tertantang dan termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kelima, hal yang sudah baik adalah murid-murid mulai menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Murid-murid telah berusaha untuk mewujudkan motivasi internal dalam dirinya. Dan hal yang perlu diperbaiki yaitu saya sebagai guru dapat terbiasa memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada murid. Selanjutnya yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum dan sebagai teman. Perasaan saya dipenuhi dengan perasaan bersalah dan gelisah karena telah memberikan hukuman kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Perasaan saya senang karena telah berusaha mengajarkan tanggung jawab ke murid saya. Perbedaannya terletak di karakter yang dihasilkan, yaitu murid dapat belajar bertanggung jawab dengan hal yang dilakukannya. Jawaban untuk yang pertanyaan ketujuh. Pernah, saya sudah menerapkan konsep segitiga restitusi pada murid yang terlambat datang ke sekolah. Tahap yang telah saya lakukan adalah tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya melakukan kegiatan segitiga restitusi dengan cara berdiskusi langsung dengan murid tersebut. Selanjutnya yang terakhir, hal lain yang penting untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah cara memahami murid yang pendiam. Saya memiliki murid yang sangat pendiam. Walaupun ditanya, murid tersebut sulit untuk merespon pertanyaan yang diberikan. Saya terkadang bingung, cara apa yang harus saya tempuh agar murid tersebut bisa bebas mengeluarkan keinginan dan pendapatnya. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.